ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Berserah diri kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini berkat qudrat dan iradat Allah, berkat nikmat dan hidayah Allah, kita masih dapat berhadir, bertemu, bersilaturahim dalam majelis ilmu yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita kepada Allah, amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa dan hajat kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita persembahkan kehadiran alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini tema kajian yang akan saya sampaikan berjudul Fikih Lingkungan Menurut Islam. Pembahasan ini menjadi satu hal yang sangat menarik, yang sangat harus dipahami karena berkaitan bagaimana kita hidup tidak bisa lepas dari lingkungan dan bagaimana posisi lingkungan di dalam kehidupan kita. Ini menjadi satu hal yang sangat penting. Lingkungan yang diberikan Allah kepada kita menjadi satu anugerah, menjadi satu rahmat dan rahimnya Allah kepada kita semuanya. Sangat luar biasa sayangnya Allah kepada kita. Ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah siapkan juga, Allah ciptakan semua perangkat demi kebutuhan manusia itu. Allah ciptakan manusia karena manusia butuh makan dan minum, karena manusia butuh semua kebutuhannya, maka Allah ciptakan yang disebut dengan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Ini menjadi satu hal yang harus difikirkan. Ternyata memang Allah begitu sayangnya kepada kita. Kita diciptakan Allah dan Allah juga menciptakan semua kebutuhan kita. Satu kebutuhan kita dalam rangka untuk hidup di dunia ini adalah berkaitan dengan lingkungan. Lingkungan menjadi satu hal yang sangat penting kita perhatikan, karena dengan lingkungan inilah bukan hanya sekedar bagaimana kita merawat lingkungan, ternyata juga peduli dengan lingkungan itu menjadi satu ibadah kita kepada Allah. Islam itu menjadikan ibadah itu ada dua kelompok, ya. Ada dua cara ibadah yang ada di dalam Islam. Pertama, ibadah kita langsung kepada Allah, yakni seperti sholat, ibadah-ibadah ritual itu kan langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada jenis ibadah yang kedua, memang ibadah itu tidak langsung kepada Allah, dia berkaitan kepada makhluk Allah, walaupun nanti endingnya, tujuan akhirnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ensip dalam berkaitan tentang lingkungan ini tentunya harus kita pahami, ternyata lingkungan yang diciptakan Allah, yang diberikan Allah kepada kita, itu juga dalam rangka sarana beribadah kita kepada Allah.
dalam beberapa literatur, kajian literasi seperti buku-buku hadis itu, awal itu ada hadis Nabi yang mengatakan an-nazafatu syatrul iman, atau yang biasa dikenal dengan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kalau sudah berbicara kebersihan, ini kan tentunya tidak terlepas dari lingkungan sekeliling kita. Maka bagaimana kita hidup supaya bersih, itulah yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang hari ini terjadi adalah Islam mengajarkan bersih, ternyata pola hidup kita nggak bersih. Makanya betul kata Muhammad Abduh itu dalam satu pernyataan beliau, Al-Islam mahjubun bil muslimin. Agama Islam itu terhalang, agama Islam itu ternafikan dengan pola laku umat Islamnya. Agama Islam itu suci, berdasarkan Al-Quran dan hadis itu suci. Yang menjadi masalah kalau sudah masuk ke kepala umat Islam, itulah terkadang yang menjadikan agama Islam itu menjadi satu hal yang kurang baik. Artinya apa? Bahwa praktek kita menjalankan keislaman ini terkadang kita tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan hidup itu sehat, tapi ternyata pola hidup kita nggak sehat. Baik pola hidup dari sisi lingkungan ataupun pola hidup kita dari sisi makanan. Dijelaskan dalam literatur hadis, tidak pernah ada satu riwayat kesehatan Nabi bahwa Nabi itu kena penyakit asam urat. Itu belum pernah ada hadisnya, Pak. Ada nggak, Pak? Saya belum pernah ketemu. Ya, kena diabetes dan segala macam. Nah, kenapa? Karena memang pola hidup Nabi Muhammad SAW itu sehat, sehingga makanan yang dikonsumsi juga adalah makanan betul-betul steril, sehingga jangan sampai makanan yang dikonsumsi Nabi itu terindikasi mengandung hal yang tidak sehat. Inilah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Maka riwayat kehidupan Nabi itu tidak pernah sakit, sekali sakit langsung wafat. Itu pun sakitnya meriang biasa aja. Nah, itu yang seharusnya kita hidup, kita bagaimana mencontoh pola hidup Nabi Muhammad SAW. Termasuklah pola hidup itu bersih bukan hanya dari sisi makanan, tapi juga dari masalah lingkungan. Kadang yang menjadi permasalahan kita ini kadang acap sekali. Islam mengajarkan menjaga lingkungan, ternyata umat Islam itu tidak mau menjaga lingkungan. Nah, ini kan jadi problem. Makanya betul, agama Islam itu terkadang terhalang dengan pemikiran umat Islamnya, perilaku umat Islamnya sendiri. Karena apa? Karena perilaku Islam kita, karakter keislaman kita itu sesuai dengan Islam yang sebenarnya. Maka semoga dengan pembahasan fikih lingkungan ini paling tidak mengingatkan kita bahwa lingkungan itu begitu penting bagi kita, dan bagaimana tanggung jawab kita terhadap lingkungan itu menjadi satu hal yang harus diperhatikan. Salah satu masalah global yang dihadapi manusia adalah lingkungan. Kondisi lingkungan global yang kian memburuk tidak lepas dari berbagai masalah, mulai dari sampah, penebangan pohon, serta polusi udara akibat aktivitas industri atau transportasi sebagai penyebab utama krisis lingkungan. Nah, ini kan berkaitan tentang krisis masalah lingkungan saat ini. Ya, perilaku umat Islam itu terkadang sangat sering kita lihat membuang sampah tidak pada tempatnya. Ya, makanya penanaman keislaman itu yang paling ideal yang harus kita lakukan adalah bagaimana dari sisi keluarga dulu terlebih dahulu, sehingga ada satu istilah ibda binafsi, mulailah sesuatu itu dengan dirimu. Nah, berkaitan juga bagaimana kita di dalam keluarga menanamkan nilai-nilai kebersihan kepada keluarga kita itu sangat penting. Ya, bagaimana ketika kita melihat
anak-anak kita, contoh kecilnya saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang anak-anak kita itu acap sekali kalau makan itu, ya makan itu kadang mengambil nasi itu kan banyak kurang banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Karena mengambil nasi terlalu banyak sehingga nggak habis, sehingga pada akhirnya kebuang. Makanya itu harus diperhatikan, karena bagaimanapun disebutir nasi yang kita makan itu beberapa pihak yang sudah andil. Makanya Bapak Ibu, doa makan itu Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Filosofinya, padahal yang makan kan sendiri, kenapa kok pakai domirna? Ya, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahi yang sudah Engkau berikan kepada kami, yang sudah Engkau rezekikan kepada kami, dan jauhkan kami dari siksa neraka. Padahal yang makan kan sendiri, kita pribadi. Kenapa memakai Inilah sangat luar biasanya. Ternyata sadar atau tidak sadar, ternyata apa yang kita makan, contohnya sebutir nasi yang kita makan, ternyata itu di sebutir nasi banyak pihak-pihak yang sudah berperan. Petani, pedagang, kemudian nanti seorang ibu rumah tangga yang memasaknya, seorang kepala keluarga yang memberikan uang belanja. Nah, maka pihak-pihak inilah kita doakan juga terhadap apa yang kita makan itu, Masya Allah. Jadi luar biasa itu doanya. Jadi nggak sembarangan Bapak. Begitu juga doa habis makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tetap memakai kami. Kenapa? Lagi-lagi sesuatu yang sudah kita konsumsi, yang kita makan dan yang kita minum, itu banyak peran yang sudah ada. Ya tidak usah jauh-jauh, satu gelas, satu cangkir teh manis saja, walaupun belum ada di sini ya, satu cangkir teh manis itu sudah berapa pihak yang berperan. Ya, ada gulanya, dari gula itu muncul, ada dari petaninya, pedagangnya, minumnya, kemudian yang menyeduhnya sehingga jadi teh manis, dari tehnya, kemudian dari gelasnya, dari piring segala macam. Ini ada pihak-pihak yang sudah bersusah payah, sehingga mari kita doakan mereka. Kalau mau minum baca Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kalau setelah minum baca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Masya Allah. Ini Pak, jadi luar biasa Islam. Jadi jangan sepele, jangan kita anggap remeh dengan sebutir nasi itu. Makanya anak-anak santri, ya, kalau kalian makan, jangan ambil sesuai dengan nafsu kamu, jangan. Dikit saja, nanti kalau kurang nambah. Jangan sampai ada sebutir nasi yang terbuang. Ya anak-anak santri ya, nah, itu yang harus dipahami. Kadang kita enggak makan banyak, kurang banyak, ambil banyak, akhirnya nggak habis. Kemana akhirnya? Dibuang. Ini makanya saya kadang di rumah itu saya sering itu agak ngomel Pak, gitu ya, agak ngomel. Ngomelnya itu bukan kita tidak rela anak kita makannya lahap dan segala macam, bukan itunya, tapi bagaimana mereka makan secukupnya sehingga jangan sampai ada butiran nasi yang terbuang. Ini kan yang disebut dengan pola hidup sehat itu dari sisi keluarga. Jadi kalau umat Islam itu sehat, maka sehat dari sisi lingkungan tadi. Seperti contohnya buang sampah tidak pada tempatnya. Ya, ini makanya anak-anak santri kalau buang sampah itu pada tempatnya ya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Kadang kita nggak seperti itu. Makanya lihatlah kadang
masjid-masjid yang tergolong bersih, kalau menilai masjid itu bersih bukan di lantai utamanya tapi di kamar mandinya, Pak. Ya, kalau sudah toilet kamar mandinya masjid itu jorok, ini menimbul menggambarkan bahwa pola hidup umat Islam itu kurang bersih. Ini yang menjadi catatan penting. Jadi saya ingin menyadarkan kepada kita bahwa mari hidup itu menjadi umat Islam itu hidup harus bersih. Ya, kadang kita, ya itu tadi yang sering terjadi, mengadakan acara tabligh akbar, sholat. Ya, setelah tabligh akbar selesai, apa yang terjadi? Sampah terbuang tidak pada tempatnya. Kan seperti itu. Botol air mineral itu terbuang tidak pada tempatnya, kesana kemari. Nah, itu apa? Ini menjadi pola hidup yang kurang baik. Nah, jadi itu yang saya harapkan itu, sehingga apa? Kalau dari sisi hal yang kecil kita sudah peduli, insya Allah yang namanya banjir itu tidak akan terjadi. Walaupun memang musibah itu, ya, bencana alam itu ada dua macam. Ada faktor alam dan ada juga faktor manusia. Kenapa sering terjadi banjir? Contoh konkretnya, karena pola hidup manusia sudah tidak bersih, tidak peduli dengan lingkungan, buang sampah sembarangan. Ya, ini yang sering terjadi. Makanya kalau sudah banjir, yang banyak kita lihat adalah sampah berserakan ke sana kemari. Ya, ini kenapa? Karena lagi-lagi pola hidup umat Islam itu kurang baik. Ini kan masalah serius. Ya, jadi permasalahan hari ini adalah masalah lingkungan itu. Ya, makanya kadang kalau mau melihat bagaimana pola hidup kita, ya harus dimulai dari keluarga itu. Jadi anak-anak santri sekalian, adik-adik santri, ya harus betul lah bagaimana pola hidup itu supaya sehat. Bisa anak-anak santri ya? Nah, itu kita di sini programnya tahfiz Al-Quran. Al-Quran kitab suci kita. Di Al-Quran itu satu ajarannya adalah peduli dengan lingkungan. Ya kan anak-anak santri? Tadi sudah dijelaskan dalam surah Ar-Rum tadi ya. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Ya, kalau terjadi kerusakan di daratan, contohnya apa? Itulah tadi, buang sampah tidak pada tempatnya. Anak-anak santriku, makanya itu kamar mandi masjid dirawat dengan baik. Ya anak-anak santri, ini kadang enggak, setelah BAB, setelah istinja begitu saja sehingga kamar mandinya jorok, itu tidak boleh. Ya, belum lagi kalau Ustaz tanya kamar tidur kalian bersih gak? Benar, bersih gak? Iya bersih, alhamdulillah. Maka kalau sudah kita pola hidup kita itu bersih, insya Allah kita terhindar dari yang disebut dengan sakit. Ya, makanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu masalah global yang dihadapi sekarang itu kan yang disebut dengan penebangan pohon sembarangan. Maka kalau dalam fikih itu ada istilahnya illegal logging ya. Illegal logging itu menebang pohon secara sembarangan. Boleh menebang pohon, tapi bagaimana setelah ditebang ada penghijauan kembali. Ya, supaya apa? Alam lingkungan yang diberikan Allah ini bukan untuk kita habisi. Lingkungan yang diciptakan Allah menjadi tanggung jawab kita untuk anak-anak cucu kita generasi ke depan. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Makanya prinsip kita terhadap lingkungan bukan untuk menghabisi, tapi untuk memanfaatkan. Karena bagaimanapun yang namanya bencana alam itu bukan hanya sekedar itu adalah bencana alam yang memang sifatnya dari alam, tapi memang itu adalah ulah manusia itu sendiri. Ya, terjadi banjir bandang, erosi segala macam, kemudian nanti karena apa? Karena pola hidup kita itu tadi untuk menghabisi, bukan untuk menikmati. Ya, kalau sudah kita menghabisi,
makanya ini menjadi satu hal yang tidak baik. Baru kali ini terjadi di Kalimantan banjir, Pak, ya. Nah, itu kan menjadi permasalahan. Ada apa sebenarnya? Yaitu tadi mungkin karena pola hidup kita kurang ramah terhadap lingkungan itu. Adapun prinsip dasar lingkungan hidup adalah dijaga lingkungan itu, kemudian dipelihara, memanfaatkan dan melestarikan lingkungan guna kehidupan generasi mendatang. Satu kehebatan negara kita adalah nikmat yang sangat luar biasa, diberikan Allah sumber daya alam yang sangat luar biasa. Maka negara-negara lain itu merasa iri dengan sumber daya alam Indonesia yang sangat luar biasa. Ya. Nah, oleh karena itu tanggung jawab kita, prinsip dasar kita terhadap lingkungan itu dijaga sumber daya alam itu dengan baik, dijaga, dipelihara dan dimanfaatkan. Ya, namanya manusia, kita butuh dengan sumber daya alam itu. Ya. Bukan tidak boleh membangun satu infrastruktur bangunan, silakan, tapi membangun itu harus juga bangunan yang kita buat itu harus ramah dengan lingkungan. Makanya kajian mendasar, kalau kita baca buku-buku hadis itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hak tetangga, hak bertetangga itu satu diantaranya apa? Kalau kita buat rumah, jangan sampai rumah kita terlalu tinggi sehingga tetangga sebelah nggak bisa kena sinar matahari. Itu nggak boleh. Ya, itu apa? Esensinya apa? Lagi-lagi adalah bagaimana kita terhadap lingkungan harus peduli. Ya, jangan disebabkan bangunan rumah kita, rumah sebelah orang lain akibatnya kena banjir. Kenapa? Karena terjadinya penghalangan jalannya air di dalam keadaan normal. Nah, maka oleh karena itu, jadi prinsip dasar kita memelihara, memanfaatkan dan melestarikan lingkungan guna generasi mendatang. Allah menciptakan lingkungan ini bukan hanya untuk kita, untuk generasi ke depan nantinya. Lah kalau sudah saat ini kita prinsipnya menghabisi, maka bagaimana nasib anak cucu kita nantinya? Gagasan ekologi dan kedaulatan lingkungan dalam konteks kekuasaan hubungan antara Tuhan, manusia dan alam. Jadi itu tadi saya sudah jelaskan di prolog bahwa alam, manusia, Tuhan atau Allah ini kan menjadi satu kesatuan yang tidak pernah terpisahkan. Jadi Allah, alam, manusia. Bagaimana kita menjaga hubungan baik kepada Allah, maka harus juga ramah dengan lingkungan. Ini yang harus diperhatikan. Ya, jadi kalau kita sudah menjaga hubungan baik dengan Allah melalui ramah terhadap lingkungan, berarti kita konsep hidupnya sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran memiliki cakupan luas akan ilmu pengetahuan termasuk ekologi. Jadi ketika mengkaji Al-Quran, Al-Quran itu menjadi kitab suci, ya, menjadi satu pedoman yang sangat lengkap. Termasuk di antara isi Al-Quran adalah berbicara tentang ekologi, ya, berbicara tentang yakni yang kita kenal dengan lingkungan itu. Tadi sudah dijelaskan bahwa telah terjadi kerusakan di daratan dan lingkungan, di daratan dan lautan. Siapa yang membuat kerusakan? Bima kasabat aidin nas, yaitu ulah tangan manusia. Ya, karena perbuatan kita lah maka terjadi bencana alam. Maka oleh karena itu, karena perbuatan kita terjadi bencana alam, itulah yang disebut dengan kita kurang menerapkan apa yang disebut dengan fikih lingkungan itu. Ya, di daratan itu banyak terjadi kerusakan, termasuklah nanti bukan hanya kerusakan lingkungan, tapi kerusakan moral. Hari ini kalau kita lihat di lingkungan kita, kerusakan itu sangat bertubi-tubi. Apalagi masalah lingkungan, belum lagi masalah moral. Ya, termasuklah di media sosial sekarang. Ya, ramai terus media sosial. Dikit-dikit lapor, sehingga gak akan pernah selesai itu.
Ya, ini kan yang menjadi problem hari ini. Ya, kemarin termasuklah masalah moral kita terganggu dengan apa kemarin yang lagi booming boneka arwah kan seperti itu. Nah ini kan fenomena-fenomena sosial yang bisa mengkhawatirkan bagaimana akidah umat Islam sehingga bisa terjadi nanti kerusakan dari sisi moral. Ya, moral sudah rusak, sudah kelihatan banget rusaknya, belum lagi nanti moral dari sisi manusia pejabat-pejabatnya, ya. Di saat manusia masyarakat sedang kesulitan, mereka hartanya meningkat. Laporan kekayaan ya. Nah, itu ternyata di masa Covid mereka itu meningkat. Ya, luar biasa juga. Ya itu kan ya itu menjadi tontonan kita kan seperti itu. LHKPN-nya itu kan. Nah, jadi kalau kita lihat unik juga. Makanya dengan keadaan seperti ini moral kita itu memang sudah sangat jauh dari Islam. Bicara moral dan banyak hal yang bisa kita lihat lah. Ya. Kemudian bicara lingkungan tadi. Maka oleh karena itu meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, namun Al-Quran dengan gamblang menjelaskan nilai-nilai fundamental mengenai lingkungan hidup. Ya, jadi Al-Quran menjadi kitab suci kita. Satu di antara isinya adalah bagaimana tentang lingkungan hidup. Ini harus dipelajari, harus dipahami bagi umat Islam itu, sehingga berbicara Islam jangan hanya sekedar ibadah ritual semata, bukan hanya ibadah mengatur ibadah ritual semata, tapi semua sisi kehidupan Islam itu punya konsep. Tinggal bagaimana umat Islam itu melaksanakannya. Namun dengan adanya perubahan serta perkembangan zaman yang semakin maju, ternyata berbanding terbalik dengan mutu alam dan lingkungan. Maraknya bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini tidak lain karena ulah manusia yang serakah dan tidak menyadari akan eksistensinya serta tanggung jawabnya di muka bumi ini. Apabila manusia itu dapat memahami dengan baik apa yang sudah diejawatakan oleh Al-Quran, maka bukan tidak mungkin relasi Allah, manusia dan alam hampir tak ini dapat pulih kembali. Jadi untuk merajut harmonisasi hubungan kita alam dengan Allah, maka syarat mutlaknya harus ramah dengan lingkungan. Maka karena lingkungan menjadi satu kebutuhan yang fundamental di dalam hidup, dengan kita ramah dengan lingkungan, insya Allah maka kehidupan kita itu bisa nyaman. Kajian fikih lingkungan ini diperlukan untuk memposisikan bagaimana pandangan Al-Quran yang sesungguhnya terhadap alam. Selama ini pandangan yang beredar dikemukakan bahwa penyebab kerusakan alam berdasarkan cara pandang yang menganggap dunia fisik sebagai dunia tidak nyata dan menganggap manusia superior di atas alam sehingga dapat mengeksploitasi alam secara semena-mena. Maka manusia hanya nafsu menguasai alam, tidak ada keinginan untuk melindunginya. Jadi begini, sering kan kalau terjadi bencana alam, kenapa terjadi bencana alam? Ustaz, Pak, ini sudah takdir Allah. Ucapan itu benar ucapan itu, tapi harus dipahami. Di samping itu adalah takdir Allah, itu adalah ulah manusia sendiri. Jadi takdir Allah itu terkadang berkaitan dengan hukum alam, berkaitan dengan sunnatullah. Makanya kenapa takdir Allah itu berkaitan dengan sunnatullah, walaupun nanti ada takdir Allah tidak berkaitan dengan sunnatullah. Contoh, yang namanya api itu pasti membakar, itu hukum alamnya. Tapi ada kasus api tidak membakar, yaitu mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang namanya nasi sedikit, ya contoh gampangnya nasi lah, kalau dihidangkan kepada orang banyak itu nggak cukup, itu hukum alamnya. Tapi bisa terjadi kepada Nabi Muhammad SAW yang menjamu tamu, padahal hitungan rasionalnya
yang dihidangkan itu konsumsinya sedikit, tapi karena tamunya banyak, karena itu menjadi satu keistimewaan Nabi Muhammad, maka itu cukup. Itu khusus untuk Nabi. Jangan pula Bapak nanti pulang ke rumah coba tes bagaimana kasus yang ada pada Nabi Ibrahim. Pulang, hidupin kompor, bakar itu tangan. Mudah-mudahan gosong itu ya. Itu khusus untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi makanya itu yang disebut dengan peristiwa yang di luar nalar manusia. Makanya kalau dalam kajian tauhid itu ada yang disebut dengan mukjizat. Mukjizat adalah satu keajaiban di luar nalar manusia yang diberikan Allah kepada manusia pilihan untuk mempertahankan risalah kerasulannya. Maka mukjizat itu diberikan kepada para rasul. Dan mukjizat ini sesuai dengan boomingnya kasus yang terjadi. Jadi contohnya begini, itulah hebatnya Allah itu. Di masa Nabi Musa alaihissalam, yang booming pada waktu itu adalah masalah sihir. Maka mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa juga menandingi sihir. Apa yang terjadi? Maka Allah berikan tongkatnya Nabi Musa sebagai mukjizat, sehingga tongkat itu bisa berubah menjadi ular. Nah, ini kan yang disebut dengan mukjizat itu sesuai dengan kondisinya. Jadi pada waktu itu karena di masa Nabi Musa yang sangat booming pada waktu itu adalah sihir, maka Allah kalahkan sihir itu dengan mukjizat. Sama juga ketika Al-Quran diturunkan sebagai mukjizatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu di masa Nabi Muhammad yang booming adalah bagaimana syair-syair ya, sastra-sastra Arab pada waktu itu sangat laris. Maka satu di antara mukjizat Nabi itu datangnya Al-Quran, sehingga dengan adanya Al-Quran pada waktu itu ahli-ahli syair sastra Arab pada waktu itu bingung. Ini bukan ulah manusia. Ini pernyataan-pernyataannya ya, kalimat-kalimatnya, narasi-narasinya, contohnya lafaz-lafaznya ini bukan gawean manusia. Ini bukan rekayasa manusia. Maka adanya Al-Quran pada waktu itu, sastrawan-sastrawan Arab pada waktu itu ada juga yang masuk Islam, tapi ada juga yang tidak masuk Islam. Kenapa? Karena masuk Islam itu bukan berdasarkan mukjizat, tapi berdasarkan petunjuk Allah. Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Kalau Al-Quran itu, kalau Islam masuk Islam itu berdasarkan petunjuk Al-Quran, bukan hanya dari bimbingan Allah, dari hidayah Allah, maka Abu Talib masuk Islam. Tapi karena masuk Islam, beragama Islam itu, memeluk Islam itu bukan karena itu, tapi karena hidayah Allah, maka tidak diberikan hidayah Allah itu kepada Abu Talib, sehingga Abu Talib wafatnya, sampai wafat beliau non muslim. Jadi begitu Pak, sehingga ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar nalar manusia. Makanya kalau diberikan kepada para rasul namanya mukjizat. Kalau diberikan kepada orang-orang pilihan Allah sebelum dia akan jadi rasul namanya irhas. Kalau diberikan kepada Allah orang-orang wali Allah namanya karomah. Kalau diberikan Allah kepada orang-orang yang soleh namanya ma'unah. Kalau diberikan kepada orang-orang yang maksiat namanya istidraj. Nauzubillah. Jadi istidraj ini satu kelebihan, tapi ini pada akhirnya bukan kelebihan. Ini bisa yang disebut dengan menipu manusia itu. Ya, melakukan maksiat sukses saja. Nah, itu adalah istidraj. Kenapa? Itu yang kita khawatirkan. Makanya selalu saya mengatakan kepada kita, bersyukur kita kepada Allah dengan usia yang sudah seperti ini, kita masih diingatkan kembali kepada Allah dengan melaksanakan ajaran Islam. Waktu kita masih aktif di kantor kemarin, ya, kita banyak melakukan A, B, C, D segala macam.
Tapi ketika kita sudah pensiun, sudah nggak aktif lagi, ternyata kita masih diingatkan Allah dengan cara kembali ke masjid. Itu bersyukur, Pak. Sangat bersyukur kita kepada Allah di masa-masa kita sudah di atas 50-an, ya, sudah 50-an Pak ya, maka kita diingatkan oleh Allah sehingga kita kembali kepada Allah. Jadi kita bersyukur. Banyak orang yang sudah 60-an, 70-an, bahkan sudah di atas 70-an, banyak orang juga yang tidak diingatkan oleh Allah. Maka bersyukur kita, alhamdulillah di usia-usia kita seperti ini, kita masih rajin ke masjid, masih ikut kegiatan pengajian, masih ikut sholat berjamaah, kegiatan sosial, ini sangat luar biasa. Maka bersyukur kita kepada Allah SWT. Jadi oleh karena itu mari bagaimana kita hidup mengkaji fikih lingkungan ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Nah, saya lompatin saja. Bagaimana dalam rangka menyusun fikih lingkungan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kenapa sekarang banyak terjadi kerusakan lingkungan? Maka tanggung jawab kita apa yang harus kita lakukan? Pertama, rekonstruksi makna khalifah. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa menjadi khalifah di muka bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah, tetapi untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera dan penuh dengan keadilan. Dengan demikian, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis mencoreng atribut sebagai manusia, yakni khalifah. Nah, oleh karena itu, kan kita sudah paham bahwa Allah menciptakan manusia di muka bumi ini, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan kalian manusia itu di muka bumi ini sebagai khalifah. Apa yang dimaksud dengan khalifah? Khalifah di sini adalah bukan untuk merusak lingkungan, bukan untuk memporak-porandakan lingkungan, malah sebaliknya, bagaimana lingkungan yang diberikan Allah kita nikmati, kita manfaatkan bersama. Maka solusinya supaya kita kembali kepada ajaran Al-Quran dan tidak terjadi kerusakan lingkungan, maka pertama adalah kembalikan makna khalifah itu sebagaimana mestinya. Istilahnya rekonstruksi makna khalifah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus pahami ekologi itu sebagai doktrin agama, sebagaimana yang dijelaskan Yusuf Al-Qaradawi. Jadi oleh karena itu, fikih lingkungan ini juga menjadi satu doktrin kita beragama Islam, Bapak Ibu. Bukan masalah biasa-biasa saja. Ketika kita membahas masalah lingkungan, fikih lingkungan yang disebut dengan ekologi tadi, ini adalah doktrin agama. Artinya apa? Islam mengajarkan kita untuk ramah dan merawat lingkungan. Maka jadikan merawat lingkungan, konsep merawat lingkungan dan ramah lingkungan itu sebagai doktrin kita beragama. Kenapa? Prolog tadi sudah saya jelaskan, menjaga lingkungan itu juga termasuk dalam beribadah. Karena apa juga? Karena dia juga termasuk doktrin kita beragama. Jadi kalau itu doktrin agama, maka kembali kepada doktrin agama itu. Yang ketiga, perusak lingkungan adalah, ini istilah saya, perusak lingkungan adalah kafir ekologi. Merusak lingkungan sama halnya dengan ingkar terhadap kebesaran Allah. Jadi kafir itu kan ada dua macam. Ada kafir i'tiqadi, ada kafir nikmat atau kufur i'tiqadi, kufur nikmat. Kafir i'tiqadi, orang yang selain Islam namanya tidak muslim atau kafir. Kemudian orang-orang yang tidak ramah terhadap lingkungan, orang-orang yang tidak menjaga lingkungan dan memanfaatkan lingkungan dengan secara baik, itu termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat lingkungan yang diberikan Allah. Maka perusak lingkungan adalah kufur al-bi'ah atau yang disebut dengan kafir ekologi. Supaya tidak kita tergolong kafir ekologi,
Maka kita jaga lingkungan dengan sebaik-baiknya supaya kita tidak merusak makna jati diri kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Jaga dan rawat lingkungan dengan sebaik-baiknya supaya kita beragama menjadi muslim secara utuh, muslim kafah istilah Al-Quran. Maka jadikan lingkungan harus ramah terhadap lingkungan dan harus memanfaatkan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Jadi dengan demikian, kalau sudah 3 ini kita lakukan, insya Allah bagaimana lingkungan itu bisa terjaga dengan secara baik dan benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini awal pengantar untuk kita diskusi tanya jawab. Saya persilakan kepada jamaah sekalian, kalau ada unek-unek, ada yang mau dipertanyakan, silakan. Baik, yang bertanya kami persilakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bahasan ini jarang banget bahas kajian gitu, dan sebenarnya dari pertanyaan saya juga karena dari penjelasan Ustaz itu secara konsep memang demikian akan kelihatan, tapi dalam terapannya itu sebenarnya masih bingung kan. Kita pikir kita membangun, tapi sebenarnya kita merusak gitu kan. Lalu dalam kenyataannya, saya misalnya pertambangan gitu, tapi pemikiran sederhana aja sama mama gitu. Karena contohnya misalnya di Freeport gitu. Freeport itu kan gunung sampai bolong gitu. Kemudian peran umat Islam di situ tuh seperti apa? Ya, kemudian di sisi lain umat Islam kita kerja juga di situ dan masih juga kita pakai gitu ya. Contoh yang saya sering lihat di Jakarta itu, saya selalu berpikir ada tanah kosong nih, isinya pohon-pohon mungkin nggak terlalu. Saya bilang ini bentar lagi di perumahan, bentar lagi ini jadi ruko. Jadi kalau ada tanah Jakarta itu kemungkinan besar dia akan jadi bangunan gitu kan. Saya bilang, jadi apa ya, lingkungan kita tuh, jadi peran kita sebagai umat muslim yang seperti itu gimana gitu kan. Sementara rukonya kita pakai, kita beli juga gitu, tapi secara naluri, secara bawah sadar kita tuh kayaknya jadi sulit banget. Ini isinya bukan hutan pohon tapi jadi hutan beton. Kira-kira itu aja sih, saya masih belum paham korelasi ayat itu dengan kenyataan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ada istilah the side dan the solon itu ya. Istilahnya ada yang idealisme, ada yang konsep, ada yang realita. Betul unek-unek ibu itu, dan ini menjadi kita pemikiran bersama bahwa Islam mengajarkan, dia nggak usah masalah lingkungan ibu, Islam mengajarkan bersih, umat Islam jorok kan, seperti itu. Kemudian umat Islam mengajarkan fikih lingkungan, terjadi yang merusak juga umat Islam ya, masalah kasus di Freeport dan segala macam, banyaklah sekarang yang terjadi. Maka ada kan kalau di di undang-undang ada namanya AMDAL Pak ya. Nah, sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan itu ketika membangun perusahaan, AMDAL itu terabaikan. Bahkan apa yang terjadi, adanya satu perusahaan itu bisa menyebarkan pencemaran lingkungan di sekeliling, di lingkungan itu. Ini kan bahaya. Lagi-lagi kalau sudah bicara pengawasan, kita mentah. Dibuat konsep AMDAL, akhirnya gosok sana, gosok sini, selesai. Kan problemnya seperti itu. Jadi sebenarnya ini menjadi hal yang serius. Ternyata memang umat Islam itu tadi saya sudah mengatakan, saya di awal dari prolog, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Agama Islam itu
terabaikan dengan perilaku umat Islam sendiri. Agama Islam itu ternafi, terhijab dengan perilaku umat Islamnya. Islam melarang mencuri, tapi kita kan nggak mau pakai bahasa mencuri, koruptor. Itu terlalu halus. Al-Quran itu jelas pencuri laki dan perempuan. Tapi sekarang beda. Kalau koruptor yang agak kelasnya di atas, kalau yang bawah namanya pencuri. Ini karena kita begini, hobi senang menghaluskan bahasa, ini bisa kita khawatirkan juga. Maaf, pezina PSK. Kalau di Islam itu Al-Quran jelas bahasanya pezina. Kalau kita kan diperhalus. Jadi seperti itu. Jadi Bu, ya saya sependapat dengan Ibu. Tapi saya sudah jelaskan tadi. Coba nanti kalau Ibu jalan ke luar negeri ya, kalau di Jerman contohnya Pak ya, di Jepang itu mereka itu seperti kita nggak hidupnya, pola hidupnya jorok nggak di sana Pak, jauh kan. Padahal mereka itu bukan beragama Islam. Makanya saya tadi sudah menjelaskan bahwa ternyata Islam itu terhalang dengan perilaku umat Islamnya Ibu. Budaya ngantri itu sebenarnya bagus itu diterapkan. Ada hal yang sangat dalam budaya ngantri itu apa? Contohnya apa? Dengan budaya ngantri itu kita dilatih untuk sabar. Dengan budaya ngantri maka diberlakukan siapa yang punya hak, berlakukan yang punya hak. Jangan mengambil hak orang lain. Kalau di kita kan nggak semua hajar semuanya. Jadi itu tadi Bu, kalau sudah bicara pengawasan kita itu repot. Maka saya sependapat dengan Ibu. Setelah konsep ini saya sampaikan, ternyata perilaku kita juga seperti itu, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, maka oleh karena itu yang harus kita benahi dari sejak awal adalah, lagi-lagi saya sudah mengatakan tadi, ibda binafsik, mulai dengan diri kita, keluarga kita, itu mulai dulu penanaman keislaman itu. Biasakan di rumah anak kita kalau ambil tisu, kalau cukup satu aja, nggak usah sampai 5. Kalau anak kita kan nggak kadang ambil tisu itu asal saja, padahal itu ada hal-hal yang mubazir di sini. Minum air mineral yang model gelas itu, kadang nggak habis, ternyata ambil lagi dia, ngambil 1 gelas lagi. Ini kan sebenarnya kita, kalau kita peduli terhadap lingkungan dan harus diterapkan dari keluarga, ya harus kita didik. Maka edukasi, pendidikan di keluarga itu penting. Dulu ada namanya konsep kantin kejujuran di sekolah. Kantin kejujuran, tapi sekarang sudah nggak kelihatan lagi. Jadi anak-anak sekolah itu jajan yang di warung itu sudah nggak ada yang nunggu lagi. Pokoknya uang dikasih di situ, berapa yang dimakan dibayar. Kalau sekarang kan sudah tidak seperti itu. Uang 1.000 bisa dapat jajan ya lebih dari 1.000 kan seperti itu. Jadi Ibu, pendidikan karakter, ya itu kan tidak terlepas pendidikan karakter edukasinya. Maka solusinya itu saya ingin mengatakan, kita gak usah nyalakan si A, si B, si C. Yang harus kita lakukan, kita benahi adalah mulai dari diri kita dan keluarga kita. Didik keluarga kita, anak kita. Kalau makan, cuci tangan sebelumnya, setelah itu cuci tangan. Makan secukupnya, jangan biasakan membuang nasi. Karena membuang nasi itu bukan hanya sekedar fikih lingkungan saja, fikih sosialnya pun gak peka itu. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang makannya saja pun nasi dicampur dengan jagung? Ini kan menjadi perhatian kita. Jadi makanya saya agak rewel dan itu tujuannya positif sebenarnya. Bagaimana hidup ini pola hidup? Maka kajian ini kalau mau berhasil dimulai dari lingkungan keluarga dulu. Nanti kalau sudah bicara ke sana itu nuansanya spekulasi, repot juga kita ya. Jadi gitu Ibu ya, saran saya dan saya pikir ini sesuai, mulai dengan kehidupan keluarga supaya Islam itu diamalkan oleh umat Islam. Kalau umat Islam tidak mau mengamalkan Islam, ini nggak benar. Bicara tentang kedokteran, ada satu buku At-Tib, kalau penulisnya Ibnu Sina Avicenna, dan itu sangat luar biasa konsep kedokteran itu, kesehatan. Dan ternyata apa?
yang memakai konsep ini terkadang bukan dokter-dokter Islam, disadur oleh orang-orang barat sana. Ini kadang menjadi perhatian kita. Ada apa sebenarnya? Jadi bicara konsep Islam itu luar biasa, tapi bicara praktek itu yang menjadikan Islam itu kurang diperhatikan. Jadi makanya agama Islam terhalang dengan umat Islamnya. Jadi gitu Ibu ya, edukasinya seperti itu. Ya dari kita dulu, anak-anak santri ini juga harus kita didik. Saya pikir gitu Ibu ya. Oke. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Mengenai lingkungan, ini kan kalau tadi bilang merupakan ekonomi, tapi kerusakan lingkungan di Indonesia ini masih kita sebutnya ekosistem. Sistemnya menjadi bobrok karena konglomerat dapat izin eksploitasi hutan ataupun lahan ambang tadi oleh warisan ini dapat dan dikeluarkan. Dalam aturan itu ada bahwa yang wajib melakukan reboisasi. Ada kalau untuk tambang untuk dia ada terakhir reklamasi dikembalikan lagi. Jadi overburden itu harus ditutup kembali. Tapi itu tidak dilakukan. Jadi ada dibagi antara pemerintah dan pejabat yang melakukan ini. Jadi kalau yang besar diberikan izin besar untuk kerusakan besar, rakyatnya Indonesia ini juga bertani dengan usaha hutan juga. Nah, kalau kita tindakannya itu hanya melalui keluarga yang kecil, memang idealnya seperti itu, karena kita adalah bagian dari satu masyarakat. Tapi kenyataannya kerusakannya masif, itu kembali lagi nanti menjadi bencana alam yang tertimpa orang Islam juga. Pertanyaannya menjadi pertanyaan, itu menjadi dosa siapa? Semasa ini siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, nanti kira-kira di akhir itu siapa yang harus bertanggung jawab gitu, pada waktu diterapkan? Terima kasih. Iya. Kalau bicara tentang siapa yang bertanggung jawab, maka para penguasa itu terutamanya, karena mereka yang membuat regulasi dan mereka lah yang harusnya adanya pengawasan yang ketat. Regulasi kita itu bagus berupa undang-undang ataupun peraturan macam lah, perda. Tapi ketika dieksekusi di lapangan itu kadang kita lemah. Bukan kadang, memang lemah. Ya sudah ada, nggak usah jauh-jauh bicara AMDAL. Bagaimana analisisnya, dang. Ya, ternyata ya sudah selesai. Ternyata itu tadi nggak ada pengawasan. Siapa yang dosa? Pertama dosa yang punya, ya kalau istilahnya, tapi ini bukan menjas ya. Artinya itulah yang punya kepentingan itu. Ya, pemimpin kita. Karena mereka yang bisa mengeluarkan regulasi, mereka yang bisa mereka yang membuat pengawasan itu. Jadi kalau kita ini kan tidak seperti itu. Ya, makanya kalau kita berbicara tentang siapa yang punya tanggung jawab yang besar, tentu itu tadi para pemimpin itu. Ya, pemimpin, baik pemimpin tingkat nasional ataupun pemimpin kepala daerah. Kepala daerah kita kan juga banyak nakal itu. Karena keterkaitannya adalah dia naik karena didukung. Iya, betul. Dan ini kan harus kembalikan Bang. Jadi sudah seperti apa nih? Sistem yang udah dari situ ke situ aja gitu. Makanya pada akhirnya yang jadi korban kita. Ya, lagi-lagi ya saya sudah jelaskan, agama Islam itu terhalang dengan umat Islamnya. Ya, kalau sudah lihatlah nanti kalau sudah menjadi kepala daerah itu kan banyak hutang akhirnya jadi proyek. Ya, silahkan membangun, silahkan.
Cuman jangan sampai membangun itu merusak lingkungan. Maka regulasi kita sudah bagus lah, baik di tingkat daerah itu ataupun di pusat itu bagus. Cuman kadang pengawasannya itu eksekusinya kadang lemah. Makanya kalau bicara Indonesia katanya surga dunia, berbicara tentang kalau dulu katanya apapun yang ditanam di Indonesia itu bisa tumbuh. Sekarang belum tentu juga. Jadi begitu. Kenapa? Karena pola hidup kita itu merusak, bukan menikmati, bukan merawat. Nah, jadi kalau tadi Bapak nanya, siapa yang dosa? Ya, yang dosa itu jelas yang punya kebijakan. Karena tanggung jawab yang punya kebijakan dengan masyarakat seperti kita itu beda. Itu sangat beda betul. Jadi begitu Pak ya. Ya begitulah hidup kita ini. Maka saya tidak terlalu jauh berspekulasi ke sana, tapi saya mengajak mari kita mulai di lingkungan keluarga dulu. Jadi begitu Pak ya. Ini apa namanya? Ibarat benang yang sangat busuk, tapi bukan berarti kita pesimis, harus optimis. Maka bagaimana benang yang busuk tadi sedikit demi sedikit kita perbaiki. Gitu Pak ya. Ada lagi Pak? Silakan bertanya. Silakan Pak. Ya ada diskusi aja. Masalah pemahaman fikih. Kita kan dalam Islam ini sudah mengenal fikih sebagai sebuah proses istifat halal haram, hukum sah batal, orang yang sudah berakal. Itu sudah dirumuskan oleh para ulama kaidah-kaidahnya usul fikih. Dan produknya pun sudah dikumpulkan sehingga terkumpullah dalam ya, wajib, sunnah, makruh, mubah dan sebagainya. Dan itu kan jelas itu bahwa yang menjadi rujukan fikih itu Quran, sunnah, dan kemudian juga fatwa-fatwa dari generasi Allah. Nah, kalau definisi di sini kan menafsirkan Quran. Quran berdasarkan juga menggunakan pandangan-pandangan itu alasannya enggak fikih lagi terlalu jauh, maksudnya menyeret fikihnya terlalu jauh. Kenapa enggak dinamakan saja ilmu? Nah, sama dengan istilah dalam bahasa Inggrisnya ekonomi, biologi. Kalau biologi, psikologi, fisika, kimia mau ditarik sebagai fikih, kalau nggak luaskan fikih itu, bagian itu semua jadi fikih jadinya. Saya ide menamakan ilmu lingkungan menjadi fikih lingkungan ini menurut saya kayak ke kebablasan. Kebablasan dan ini ide siapa ya yang memulai ini? Karena setelah jam ini nanti kita ada juga kajian fikih. Sebenarnya jelas sekali itu ada kaidah-kaidah hukum fikihnya dan kemudian produk fikihnya yang dikaji itu sah batal, halal haram dan sebagainya. Tapi kalau sudah mencapai kepada tafsir Quran yang saintifik itu sudah keluar dari itu. Satu, yang kedua masalah ini, ngeri sekali hukum kafir yang merusak lingkungan sama halnya dengan kafir ya, dan diambil dari surat 27. Justru yang dalam surat 27 ini kalau kita baca di masyarakat, kami ciptakan bumi dan langit, menciptakan langit dan bumi ini dalam yang ada tanpa hikmah, dan tiga itu adalah orang kafir. Jadi orang kafir itu menganggap bahwa bumi itu tanpa hikmah, makanya dia menolak bumi habis-habisan. Banyak habis-habisan. Jadi misalnya bikin proyek-proyek seperti itu, dan itu tidak rusak, termasuk merusak. Jadi kalau dia memanfaatkan bumi, kali segala macam, itu kok dianggap sebagai kafir. Justru kan kita harus mengelola lingkungan itu, mengelola lingkungan, misalnya bertani, hutan, kita kelola menjadi dia juga masalah karifan tadi, kan sekarang dilarang pakai kinofah, bahkan tidak boleh membicarakan yang bukan rekonstruksi karifan, bahkan peniadaan
Iya, iya. Karena bisa ditangkap kita bicara khilafah. Jadi perlu pemikiran Ustaz. Iya, iya. Jadi bukan apa yang kita bersama lah. Misalnya ini diskusi mengantar kita ngopi ini ya. Ya, jadi pengantar untuk minum kopi. Ya, betul Pak, luar biasa ini. Jadi begini, yang Bapak definisikan fikih tadi itu secara syariah. Makanya begini Pak, ada al-fiqhu lughatan wa istilahan. Kalau yang Bapak jelaskan tadi istilahan itu include dengan hukum taklifi yang 5 itu. Ada wajib, sunnah, dan itu. Tapi saya memakai bahasa fikih lingkungan, saya hanya memakai fikih secara lughatannya saja. Apa fikih secara lughatan? Al-fahmu. Nanti coba dilihat dalam kitab-kitab klasik, kajian Turos. Nanti maka ulama itu menjelaskan al-fiqhu lughatan al-fahmu. Wastilahan. Itu tadi mau menjelaskan, nanti membahas nanti istinbatkum min adillatiha tafsiliyah akan seperti itu. Jadi saya memakai istilah fikih ini tidak masuk dengan yang istilah itu tadi. Saya memakai fikih secara kebahasaannya. Ya, sama juga sholat makna istilah dengan makna lughatan kan beda. As-sholatu lughatan ad-du'a. Setiap perbuatan doa itu sholat, apapun dia, agama apapun dia. Tapi kalau sudah dipakai dengan istilah syariat, as-sholatu aqwalun wa af'al muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitaslim. Oke Pak? Jadi saya memakainya di situ, bukan yang kita bayangkan itu. Jadi bukan berarti kesannya nanti terlalu luas. Saya hanya memakai fikih. Sama juga nanti bicara tentang fikih kedokteran, fikih jual beli. Nanti ada lagi nanti ke depan insya Allah nanti ada Pak. Sudah saya buat itu fikih kebencanaan. Ya, fikih kebencanaan itu juga ada nanti. Ya, jadi saya ingin mengatakan gini Pak, bahwa pertama fikih maknanya ada lughatan dan istilah. Kalau fikih maknanya lughatan, al-fahmu penafsiran ya. Oke Pak ya, itu dia. Yang kedua, di kampung saya itu saya lahir di Bandar Khalifah lagi Pak. Saya ada KTP saya, itu ayah saya itu. Jadi saya itu lahirkan di Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang, tapi desanya desa Bandar Khalifah. Walaupun memakai istilah khalifah sudah agak istilah udah agak dilarang, tapi desa itu masih namanya desa Bandar Khalifah. Yang ada nama khalifah di mana? ya itu juga kan ada juga namanya khalifah. Jadi tolong dibedakan antara khalifah dengan khilafah gitu Pak ya. Jadi iya betul. Sekarang orang kalau bicara khalifah agak ngeri itu. Ngeri sedap kata orang kan. Jadi kita bukan di situ. Khalifahnya itu ya kalau begitu itu istilah Al-Qur'an, menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Nah, kalau ditarik khilafah lain lagi persepsinya nanti kan seperti itu Pak ya. Yang ketiga apa tadi Pak? Lupa saya. Yang ketiga apa tadi? Ya ini ya. Jadi saya menyebut istilah kufur di sini adalah saya tadi sudah menjelaskan bukan kita anti dengan pembangunan, bukan. Silakan, karena pembangunan itu juga dalam rangka menaikkan pertumbuhan ekonomi. Tapi bagaimana pembangunan tadi sinergi dengan regulasi. Yang jadi problem itu adalah pembangunan jalan terus, tapi bagaimana dampak lingkungannya ini kadang ini dilupakan orang-orang. Ini terkadang menjadi masalah. Saya pikir sehingga kalau sudah membangun ini segala macam, kalau itu tidak disertakan dengan analisis dampak lingkungan segala macam, itu yang disebut dengan kufur ekologi. Nah, jadi kufurnya itu maknanya adalah ingkar ataupun dia tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah itu. Jadi Pak, kesimpulannya adalah bahwa pertama, penamaan fikih itu adalah perspektifnya secara bahasa. Ya, yang kedua nanti banyak itu fikih ekonomi, fikih sosial dan segala macam. Yang kedua bahwa masalah khalifah, saya tidak memakai khilafah tapi khalifah ya. Walaupun ini nanti kalau pihak-pihak yang sana itu mungkin agak nyalahkan juga. Kita bukan masalah khilafahnya itu. Ya, tapi juga khalifah, semua kita ini adalah khalifah.
Ya, khalifah itu adalah sebagai pemimpin. Saya khalifah di keluarga, bapak khalifah dan segala macam. Cuman kalau sudah dipakai khilafah itu agak nanti ya itu tadi teman-teman kita yang dari seberang sana. Saya pikir itu Pak. Selesai? Dari Zoom. Tanya Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Ustaz, mau bertanya bagaimana dampaknya ke masyarakat mendapatkan bala dan lain-lain ketika seorang pemimpin tidak melakukan kajian lingkungan secara komprehensif dalam hal pembangunan, misalnya pembangunan IKN. Sebenarnya kita itu bukan mereka paham itu. Cuman yang jadi problem itu bukan pemahaman mereka, bagaimana pelaksanaannya. Ini jadi problem itu. Ya, mereka paham dengan konsep, tapi mereka itu tidak mematuhi konsep itu. Maka istilah tadi kadang antara realita dengan konsep itu sangat jauh berbanding kebalik. Makanya lagi-lagi betul ucapan Muhammad Abdul tadi bahwa Islam itu terhalang dengan umat Islamnya. Ya, padahal kalau kita lihat pola hidup umat Islam itu seharusnya jangan seperti itu. Jadi Ustaz, bahwa Bapak Ibu sekalian itu tadi melalui Zoom ya, bahwa sebenarnya mereka itu paham, sebenarnya konsepnya paham. Ya bukan nggak paham konsep, tapi mereka itu melupakan bagaimana penerapannya. Ya, pengawasannya itu yang kadang kita sudah lupa. Kalau sudah kena uang, waduh, semua hitam jadi putih-putih jadi hitam. Ya, jadi begitu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara tentang fikih lingkungan harus dimulai dari kita pribadi. Saya pikir itu ya, Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat dan saya yakin dan percaya pembahasan fikih lingkungan ini menjadi satu pembahasan yang menarik karena ini menjadi satu problem kita bersama dan harus diselesaikan secara bersama juga. Ya, saya tidak berspekulasi menyalahkan A, B, C, dan D, tapi saya ingin mengetuk hati kita semuanya, pribadi kita, keluarga kita. Mari fikih lingkungan ini dimulai dengan keluarga kita. Kalau kita hanya menyalahkan orang lain, itu nanti repot, nggak selesai-selesai konsep itu. Maka betul kata Nabi, ibda binafsik, mulailah dengan dirimu, keluarga. Itu yang menjadi tanggung jawab kita semuanya. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi ni'amika fi mazida. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa rzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi